Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Nurul Azizah, mahasiswi jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 3 dari kelas C dengan nomor NIM 1908102020. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pemerolehan dan pembelajaran bahasa dan persamaan dan perbedaan antara keduanya dan kaitannya dengan bahasa Arab yang kita pelajari di madrasah. Nah, untuk yang pertama yaitu pemerolehan bahasa. Pemerolehan bahasa adalah proses yang berlangsung di dalam otak anak-anak ketika dia memperoleh bahasa pertamanya atau bahasa ibunya. Nah, istilah pemerolehan bahasa ini dipakai untuk padanan istilah Inggris acquisition, yang artinya proses penguasaan bahasa yang dilakukan oleh anak-anak secara natural pada waktu dia belajar bahasa ibunya atau native language. Selain itu, ada juga faktor-faktor dalam pemerolehan bahasa. Di antaranya yaitu yang pertama faktor alamiah, yang kedua faktor perkembangan kognitif, yang ketiga faktor latar belakang sosial, dan yang keempat adalah faktor keturunan. Untuk yang selanjutnya yaitu pengertian pembelajaran bahasa. Di sini saya akan memberikan pengertian apa itu belajar dan apa itu pembelajaran. Nah, belajar adalah proses terjadinya perubahan yang relatif menetap yang dihasilkan dari suatu pengalaman berupa latihan-latihan atau interaksi dengan lingkungan. Sedangkan pembelajaran adalah proses yang identik dengan kegiatan mengajar yang dilakukan oleh pendidik agar terjadi kegiatan belajar. Contohnya bisa di sekolah atau di lembaga-lembaga formal lainnya. Untuk selanjutnya yaitu ada tipe-tipe pembelajaran bahasa. Yang pertama yaitu tipe naturalistik. Tipe naturalistik ini berlangsung secara alami, yakni di lingkungan. Contohnya dia belajar bahasa dari lingkungan dia sendiri atau bahasa pertamanya. Yang kedua yaitu tipe formal, yaitu berlangsung dalam pendidikan yang mempunyai sarana dan prasarana. Contohnya bisa di sekolah atau di tempat kursus. Untuk yang selanjutnya yaitu faktor penentu dalam pembelajaran bahasa. Nah, di sini ada beberapa faktor, yaitu faktor motivasi, yang kedua faktor usia, yang ketiga faktor penyajian formal, dan yang keempat faktor lingkungan. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu persamaan dan perbedaan pemerolehan dan pembelajaran bahasa. Yang pertama, persamaan dalam hal praktik. Dalam pemerolehan bahasa, pembentukan kebiasaan berbahasa sehingga ia memiliki kemampuan berbahasa yang dilakukan melalui serangkaian praktik berbahasa. Begitupun juga dengan pembelajaran bahasa juga sama seperti itu. Yang kedua yaitu meniru. Meniru juga berlaku bagi pemerolehan bahasa dan juga pembelajaran bahasa. Peniruan baik dari aspek suara, kalimat, ataupun metode menggunakannya atau konteks. Keduanya melalui tahapan-tahapan dalam proses kebahasaannya. Yang kedua yaitu perbedaannya. Perbedaannya terletak pada motivasi atau tujuan. Pemerolehan bahasa digunakan sebagai dasar berkomunikasi dengan orang di sekitarnya, sedangkan pembelajaran didasari oleh motif tertentu. Biasanya didasari oleh motif sosial, pendidikan, ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, selain itu pemerolehan bahasa dilakukan secara tidak sadar, sedangkan pembelajaran bahasa dilakukan secara sadar. Nah, selain itu apa sih kaitannya pemerolehan dan pembelajaran bahasa dengan bahasa Arab yang kita pelajari di madrasah-madrasah? Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana kaitannya. Nah, bahasa Arab itu merupakan bahasa Al-Quran, sehingga kita sebagai umat muslim sudah sepatutnya bisa mempelajari bahasa Arab.
agar kita dapat mengetahui isi Al-Quran atau makna Al-Quran itu seperti apa. Selanjutnya yaitu bahasa Arab merupakan bahasa asing yaitu bahasa yang tidak digunakan secara umum di Indonesia, dan bahasa itu digunakan di wilayah negara tertentu. Misalnya penduduk di negara Arab sudah pasti otomatis mereka berbicara atau berkomunikasi menggunakan bahasa Arab, tidak dengan di negara Indonesia. Di negara Indonesia, bahasa Arab dijadikan sebagai bahasa asing karena bahasa itu tidak digunakan secara umum di negara Indonesia. Nah, dan bisa dijadikan sebagai bahasa kedua. Nah, untuk yang selanjutnya, apakah bahasa Arab itu diperoleh atau dipelajari? Nah, menurut saya bahasa Arab itu dipelajari karena bahasa Arab merupakan bahasa asing yang sejatinya atau biasa disebut dengan bahasa kedua, dan kita bisa mempelajarinya, misalnya bisa di madrasah atau di lembaga-lembaga formal lainnya atau di tempat kursus. Akan tetapi bahasa Arab itu bisa diperoleh apabila bahasa Arab itu menjadi bahasa pertama. Contohnya seperti yang saya katakan sebelumnya, misalnya di penduduk di negara Arab yaitu berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Arab, itu sudah pasti ya. Jadi bahasa Arab itu sudah diperoleh dari keluarganya atau ibunya itu. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.